Kakak, wajahmu sangat cantik. Aku sayangi kamu bertahun-tahun. Sayang, hari ini dia milikku. Yan Mei, mana Xiaoshen? Temui dia. Kamu tak bisa gerakkan pasukan pengawal. Ini perintah dia kan? Temui dia. Kakak belum bangun. Itu perintah Kaisar sendiri. Dia bilang, sikap sok sucimu. Aku peduli. Aku peduli. 3 tahun lalu dia gagal rebut takhta. Aku hafal lokasi tiap lukanya. Tidak mungkin. Aku menemaninya perang 5 tahun. Tangkis pedang buatnya. Mana mungkin dia... Yakin ini anaknya? Kakak, setengah tahun lalu, Kaisar suruh aku campur mus ke obat kandunganmu. Kamu minum semua? Keyajiban anak ini selamat sampai sekarang. Anak haram ini tidak perlu dibiarkan hidup. Kakak pergilah tenang. Aku akan menggantikanmu menjadi permaisuri yang baik. Juga layani Kaisar baik untuk... Yan Mei, Xiao Yuchen, jika ada hidup lagi, aku pasti hancurkan kalian selamanya. Kurang mati buat siapa? Nyonya berbaik hati menjemputmu dari desa, tapi kamu malah membunuh ibumu sendiri. Kau habisi hoki keluarga. Nyonya perintah menutup 3 jam hari ini. Tak boleh bangun. Tanjil Nahan Lusilakani, Tanjil karena pelanggaran atas Yuanai Sakusi. Sejak kecil dibesarkan di rumah tabib desa, baru dijemput ke rumah Ho beberapa hari lalu. Ibu Trilei anggap dia duri mata. Alasan nasibnya bawa sial keluarga. Hukum kasar. Aku tak mati. Tubuh orang lain. Hanya putri dari pelayan rendahan. Berani sekali menatap Kumara. Aku antar kamu ke alam baka. Kamu sudah gila. Anak, ibu gagal selamatkan. Sekarang aku buat pelakunya bayar 100 kali lipat. Xiao Yichen, kau sudah siap melunasi semua hutangmu. Nona kedua kaget. Nyonya besar dengar Anda pilek. Hamba sengaja masak bubur ginseng buat sehatmu. Minum selagi hangat, ini niat tulus Nyonya besar. Jangan sia-siakan Nona. Oh Yanda, Nyonya Lei, tuan asli, baru pulang 3 hari. Kau tak sabar bunuh dia. Nenek Wang pasti kedinginan. Bubur ginseng ini sangat berharga. Kenapa ibu tidak minum dulu sedikit? Hamba hina ini tak berani. Apakah kamu tidak berani? Atau bubur ini beracun? Minum tu. Atau sekarang saya suruh cek pengirim bubur racun. Nyonya besar, tolong. Liu Yunshu, beraninya kau berbuat kejam di rumah, meracuni ibu pembantuku. Nona kedua gila bunuh orang, tangkap dia, hajar mati pakai tongkat. Kamu yakin mau memukul saya mati sekarang? Mau mati masih? Lancang. Nenek tiba-tiba serangan jantung pagi ini. Tabib Zhang tak berdaya menolong. Ibu merahasiakan kabarnya. Saya pusu perempuan nenek sesuai peraturan. Anak tuacu wajib jaga. Biglas tak kokya, malah di sini hukum anak selit. Kalau nenek terjadi apa-apa, apa kata orang lain? Putri sekeluarga Lei selama di kediaman Ho. Begini cara jadi nyonya rumah. Kalau aku bisa, selamatkan nenek. Kau gadis desa, tahu apa soal obat? Ibu biarkan aku coba, pasti tahu. Ibu boleh bunuh saya nanti. Tak terlambat. Ibu, setelah nenek sadar nanti, bagaimana? Ibu jelaskan sembunyi kabar larang cucu berobat. Nyonya, bahaya! Nyonya telah muntah darah lagi! Kata dia harus bersiap untuk pemakaman! Baik. Aku izinkan kamu pergi. Kalau gagal, selamatkannya. Gagal selamat. Aku ikut mati. Ini serangan jantung akibat demam kejang. Saya sudah berikan akupunktur tadi. Namun ibu besar sudah lanjut usia, lemah darah. Mohon nyonya tahan duka. Segera siapkan urusan akhir. Tabib Zhang! Anda kepala tabib istana. Cuba periksa kembali. Ibu selalu sehat. Siapa? Berani sentuh tubuh nyonya tua? Mohon Tabib Zhang, kabut jarum yang tadi Anda pasang.
Teknik 7 jarum pengembali nyawa yang hilang. Bagaimana kamu bisa tahu? Denyut nadi ini ternyata sudah stabil. Kamu. Lembuka di skina. Kuju, Yunsu, Telat. Baik, bantu aku berdiri. Ibu, syukur anda sudah bangun. Teks ini sangat ceroboh. Saya sebagai menantu mau. Tadi meskipun mataku tertutup, telingaku belum tuli, aku belum mati. Kamu sudah buru-buru siapkan pemakamanku. Ibu, aku benar suruh Ibu Wang antar bubur. Tapi tak ada racun apapun di sana. Kamu racun dirimu sendiri. Cepat aku. Mika minta tabib Zhang Shet pecahan porselen di lantai itu. Cek racun oleander di bubuk periksa penyebab kematian Ibu Wang. Si keracunan oleander. Terima kasih berkunjung ke sini. Kemarilah Hana, sudah lama tidak bertemu. Kamu sudah tumbuh besar. Masalah hari ini, aku pasti akan membela kebenaran untukmu. Saya sudah memeriksa sisa bubur di pecahan porselen mengandung racun oleander. Cukup kematian Ibu Wang pasti keracunan oleander. Tidak mungkin. Kamu sudah memeriksa dengan benar. Tepat kesan. Saya tak mungkin beracun. Dinas di Taiyuan 20 tahun lebih. Gejala keracunan oleander akurat. Racun di bubur tak berwarna tawar tanpa kewaspadaan nona kedua. Nyonya Tuseng Incika bisa lihat nona kedua. Leshi, ku tanya terakhir kali, apa kamu yang meracun? Pasti Ibu Wang bertindak sendiri. Aku cuma suruh kirim bubur. Tahu suruh racun. Tadi bukan Ibu bilang aku yang taruh racun lalu menjebakmu. Bukti kini jelas. Malah Ibu Wang bertindak sendiri. Cukup. Masalah tabib Zhang. Hamba ini tidak melihat apa-apa. Hamba ini tidak melihat apa-apa. Leishi Nyonya Utama Ho, anak buahmu beri bubur racun ke Putri Selir. Kamu tak cuma tak usut, malah tuduh balik. Sujud di aula leluhur. Yunshu, aku balas. Hutang hari ini. Nanti aku paksa kamu bayar lunas semua. Nak, kemari. Ibumu wanita baik. Tapi dia wafat terlalu dini, meninggalkan kamu sendiri. Selama bertahun ini kamu menderita ya. Apa rencana kamu ke depannya? Kalau kau mau pindah keluar, aku masih punya rumah lain di luar. Nenek, Tutu tidak mau pergi. Hanya ingin pindah ke pavilion di barat laut. Tenang. Kecepatan peta, tak terbiasa halaman luas. Pavilion samping itu terpencil, sepi, pas buat apotek dan ruang racunku. Sebelum penuhi wasiat Liu Yunshu, aku harus mantap dulu di sini. Apalagi, pas dendam sekarang cari mati. Aku butuh waktu, butuh kekuatan. Anak haram dari pelayan rendahan berani bersikap manis di depan nenek. Malam ini, aku pasti beri kamu pelajaran. Kamu pembawa sial, sudah membuat seluruh kediaman kacau balau. Nikmatilah malam terakhir dalam hidupmu sepenuhnya. Ribuan lagi jantung, cuma segini. Aku dulu dokter racun. Aku latih tubuh kebal, semua racun lewat ribuan uji coba racun. Darahku sendiri adalah racun paling mematikan di dunia. Tercipta tak disangka setelah lahir kembali ke tubuh baru, racun darahku tetap bertahan. Ternyata masih ada yang mau. Sebab kakak sulung dan ibu beri hadiah sebesar ini, ku tak balas. Bukankah itu membuatku terlihat tidak tahu aturan? Semalaman dikurung, tak mati digigit pun nyali ludes. Nona besar memerintah, ambil mayat dengan cepat. Jangan bawa sial ke kediaman Hao. Datang ambil mayat. Pertunjukan mulai. Ini akibat berjahat demi mereka.
Energi cincin X. Kau lihat wajah Tuan mati. Tuan, aku. Tuan kalian keracunan racun dingin ciu. Hawa dingin sudah dekat nadi jantung. Setengah jam lagi. Darahnya akan membeku. Tubuhnya meledak mati. Gadis bangsawan, ini tak bisa tembus pandang. Omong kosong. Jangan harap tunda waktu. Bisa. Aku tak bisa menghilangkannya sepenuhnya sekarang. Tapi nyawamu aman setengah tahun lebih. Cuma 3 jarum saja. Ingat, kamu hutang nyawa padaku. Aku Yunshu menolong orang. Bayarannya sangat mahal. Hei Bati, Yunshu. Aku ingat itu. Bawa ini, cari aku di Pavilion Tianji kalau perlu. Pavilion Tianji. Organisasi intelijen terbesar. Tepatnya, kerajaan informasi dan kekayaan terbesar di dunia. Tolong bantu cari kabar kerajaan Yi. Yuk. Kita buat kesepakatan. Aku perpanjang umurmu. Pavilion Tianji. Pasang mata-mata di kerajaan Yi. Harta istana. Aku mau tahu tiap gerak tiran. Xiao Yichen dan Ratu Yunmei. Xiao Yichen, Yunmei, kalian takkan tunggu lama. Kalau Pangeran Mahkota tewas di rumah bangsawan, semua dihukum mati 9 generasi. Apa carikan orang obati Pangeran Mahkota? Kalau tewas di hofu kalian, klan humusnah. Apa harus dilakukan? Cepat panggil dokter terbaik di seluruh kota. Dokter manapun datang cuma ambil mayat, minggir. Biar aku tangani. Apa kamu tahu soal pengobatan? Pangeran berharga, tak boleh kau tusuk obat dia. Dayam jika ingin hidup. Kemarilah, rebus ramuan ini segera. Besok sakti ini, Pangeran Mahkota pasti selamat. Sudah sembuh. Lapor. Yang Mulia Kaisar datang. Aku harus temui beliau sebelum Liu Yunshu. Baginda tiba. Lapor Yang Mulia, resep sakti Liu Yunhua. Selamatkan sang Pangeran Mahkota. Bagus, memang pantas jadi putri utama Hao. Jasamu selamatkan Kaisar. Kuberimu 10,000 tael emas dan gelar Tuan Putri Huakang. Terima anugerah. Semua berkat didikan ibu. Yang Mulia tak tahu. Kemarin putra mahkota nyaris tewas. Yunshu putri selir tak tahu aturan. Berani tusuk tangan dan pakai jarum sulam. Nyaris celaka. Tanpa Yunhua segera menyerahkan resep sakti. Akibatnya sungguh mengerikan. Berani. Anak selia memalukan. Penjaga. Set orang sial. Penyinggung bangsawan. Kurung di pavilion samping. Jangan melangkah keluar tanpa perintahku. Nona, Anda jahit luka Pangeran Mahkota, selamatkannya. Nona besar tidak malu. Sekarang dia jadi Tuan Putri. Dia pasti akan habisi kita. Dia tidak bisa hidup sampai esok. Yang Mulia, ini ramuan kedua. Saya rebus khusus untuk memperkuat nadi jantung Anda. Minumlah selagi hangat. Resep ajaib Tuan Muda itu obat dewa. Pangeran Mahkota pasti langsung turun ranjang. Nanti Pangeran sembuh. Dia pasti anggapku penyelamat. Saat itu, posisi Putri Mahkota akan menjadi milikku. 3, 2, Ini resep ajaib penyelamat nyawamu. Kau berani racun putra mahkota. Aku akan cabik kamu. Tidak, bukan aku. Ibu selamatkan aku.
boba ini memang betul buatan Yunhua. Dia makanan yang diambil oleh gadis selir Yunshu. Asal dia diam-diam meraguni putra mahkota. Kamu tak pantas dapat jasa curi. Kian Nansing dan bangsa pengusir dingin. Tapi putra mahkota kehilangan banyak darah. Wei Ekes kini hanya balikan darah. Mati seketika. Prinsip saling tolak yang semua tahu. Putri tabib sakti, gak tahu. Kamu bohong. Sialan. Kau iri padaku. Hari kebodohanmu. Atau kamu bakal dipenggal. Jika Tusjarum, hamba bisa selamatkan putra mahkota dari maut. Jika gagal, hamba rela dihukum mati bersama gadis beracuni palsu. Putraku, kau bangun! Berakul. Ayah. Bunuh dia. Penjaga! Sudah keluar, pukul mati sekarang! Ampun bagi demi hamba Ibu Suri. Mohon baginda demi Ibu Suri ampuni nyawa Yunhua. Luput mati dihukum. Segera cabut gelar Putri Huakang 这是pukulan. Anta pangeran istirahat. Ayah, Ibu Lei dan putrinya hampir buat seluruh keluarga Hou binasa. Kunci otoritas rumah dalam harus diganti. Anda keberatan? Hukum adikku! Setok ibuku! Aku Liu Yunfeng melagi hidup! Liu Yunshu! Kau anak haram! Berani sewenang-wenang di rumah marki! Aku bunuh kamu sekarang! Tak aku. Silakan coba saja. Aku baru selamatkan nyawa pangeran mahkota. Sentuh aku sekarang berarti hina wibawa kaisar terang-terangan. Sengaja bunuh dermawan. Kamu mau seluruh keluarga Liu binasa? Anak durhaka! Letakkan cambuk! Mau bunuh sekeluarga! Aduh! Jangan tidak sopan. Kini dia pahlawan penyelamat pangeran mahkota. Wewenang kelola rumah memang haknya. Semua kesalahan ini adalah murni salah kakakmu yang haus jasa. Kotak Perona Susu Upeti Barat. Ini permintaan maaf ibu. Serbuk tulang kering, Cihari, oles di wajah, Cihari bernanah berbelatung. Leishi, kamu beneran gak kapok? Kalau kalian suka rusak wajah, nikmati sendiri. Liu Yunshu, suatu hari aku pasti kupas kulitnya. Oleskan perona pipi paling merah padaku. Pas lukaku sembuh, aku hancurkan wajahnya. Wajahku benar-benar sangat sakit. Liu Yunshu! Pasti wanita kejam itu menukar bedak dia! Aku akan bunuh dia! Jangan pergi. Dia kuasai rumah. Kaisar pun lindunginya. Kalau kau bunuh dia, keluarga Hawato. Kalau begitu, buat dia hidup tersiksa. Dia rusak wajah adikku. Aku akan hancurkan kehormatannya. Buat dia hancur nama baiknya. Tuan Muda sudah perintah. Wanita ini galak, tapi cantiknya luar biasa. Kita berdua dapat uang dan cewek. Si petiup obat bius. Jangan sampai dia teriak. Bijak cantik, aku datang. Mau lari kemana kamu? Benar-benar makhluk yang tidak tahu mati. Kasih tambahan deh, karena Tuan Muda suka bantu orang. Aku akan berbaik hati. Kirim hadiah besar untuk kakak tersayang. Liu Yunshu kali ini mustahil kabur. Nyonya buruk ada pencuri masuk ke halaman nona besar. Agar dua pria liar mengamuk rusak barang. Apa? Siapa berani masuk kamar putriku?
Kamu dah datang. Bunuh dia. Pingsan! Apa buat? Emas besar sekali. Hantu jadi menyeramkan. Dia kaya banget. Aku akan bunuh kalian berdua bangsat! Tuan Muda, tidak perlu bunuh. Brengsek perusak nama bangsawan. Ayah selidiki tuntas. Siapa izin? Katakan! Siapa yang menyuruh kalian lakukan ini? Keadaan ibu? Setaran sedarika. Tandis saja. Pada nama setka amonikasa. Saya bilang loh, dia sudah memberikan kami 50 tael perak. Ayo rusak kesucian Nona 2. Kami tidak tahu kenapa malah masuk ke kamar Nona besar. Kamu brengsek berani sakiti adikmu. Dari mana martabat keluarga kau? Dia pasti dapat kasih. Ayah bunuh dia. Hekang anak durhaka ini. Tarik hukuman keluarga. Dasar tua bangka. Berani kau pukul aku. Berani sekali kamu membunuh ayahmu sendiri. Semua gara-gara kamu jalan. Bahkan jika aku buang status anak sulung bangsawan, aku syaratmu ke neraka. Tuan Pavilion suruh lindungimu. Kakiku sudah rusak total. Kamu binatang rusak nama keluarga. Anggap saja aku tidak pernah punya anak durhaka sepertimu. Yeshua, tetap mati tenang. Aku hantu tangkapimu. Ayah, sudah larut. Aku pulang duluan. Apa Tianji ke Santa? Atau permintaanku sudah ada kabar? Kabari untukmu. Xiao Yichen di beberapa saat ini tampak hanya melakukan pergantian jaga rutin. Tapi Tian juga lacak barang rahasia. Dia mencari seseorang. Tapi siapa orang itu? Pavilion Tianji belum tahu. Kamu anak tiri keluarga bangsawan. Kenapa cari informasi negara Yi? Informasi tentang kaisar dan permaisuri negara Yi. Kalau kamu, bukankah kamu cuma ketua Pavilion Tianji? Semua orang ada rahasia. Kita jangan tanya berlebih. Ingin tahu siapa aku sebenarnya? Lihat kepala Pavilion Tianji. Aku adalah adik kandung Kaisar Chen. Tapi aku jarang keluar rumah. Wajar kau tak kenal aku. Bagaimana? Aku udah kasih tahu rahasiaku. Kamu mau bagi rahasiamu juga. Tapi aku tidak memaksamu untuk memberitahuku itu. Bro, racun dinginnya sudah tidak bisa ditahan lagi. Tuan, jangan sentuh dia. Racun dingin tubuhnya lepas. Siapkan arak dan tunggu api. Cepat. baik. Hanghe dengan serang jantung. Bisa bekukan jantung paru. Tusuk titik api. Hidup mati takdir. Aku selamatkan kamu lagi. Tinggal. Hadir. Fongling bertahan. Aku ada di sini. Kamu tak akan mati. Pavilion langit baru-baru ini pasang banyak mata-mata di negara Yi. Kami mengikuti ke sini. Dia lemah sekarang. Pas untuk bertindak. "36 jarum peng hidup. Ini jurus rahasia Yunshu, mantan permaisuri dari Yi." Bagaimana kamu tahu? Teknik jarum ini tiada tanding. Apa hubunganmu dengan mendiang ratu itu? Rahasia reinkarnasi, saya tak boleh bocor. Kalau Xiao Yichen tahu tubuh berganti tuan.
negara Chin hancur total. Aku adalah orang yang mengirimmu ke neraka. Berani kau sentuh orangku. Aku sudah tahu rahasia. Aku tidak akan membocorkannya. Barakat. Jangan ketahuan Xiao Yichan. Teknik jarum terbongkar. Xiao Yichan termasura. Dia pasti akan kirim orang menyelidiki seperti anjing gila. Kamu tak bermalu? Berani sembunyikan penjahat di rumah Hou? Hanya saja rumah Hou belakangan terus tertimpa malapetaka berdarah. Semua bencana ini salahmu. Kalau matamu buta, aku bisa bantu tusuk dengan jarum. Mereka jelas penyusup pembunuh ke rumah Hou. Masa aku jamu mereka? Masih berani berkilah? Musuh ini kamu bawa. Roh kami. Tuan Ishak wajah pembawa sialnya. Kalau tidak segera dihilangkan, dia celaka. Orang sana! Wanita ini kesakan iblis. Bawa bencana maut keluarga. Tangkap dia. Segera bakar usir setan. Ada dia pada kingkau. Yushu, pergi ke alam baka untuk menemani kaki anakku. Tapi setepinya baka ada sampai jadi abu. Pavilion Tianji jalankan perintah. Siapa berani lukai Nona Yunshu, dihukum mati tanpa ampun. Tianjigo, Fengling sudah selamat. Kalian siap? Berani masuk rumah Adipati? Mau berontak? Member on tech. Rumah Hou kalian memang nekat sekali. Aku bawa dekret ayah Kaisar semalam ke rumah Adipati. Cari pelaku pembunuhku. Sekalian terima kasih Nona kedua. Tidak menyangka kalian malah membunuh orang sembarangan. Bahkan mau membakar penyelamatku hidup-hidup. Perintah Kaisar Lei dari kediaman Hou sombong lalai didik putrinya. Membiarkan putrinya bunuh. Pantas mati. Mengingat jasa rumah Adipati, hukuman tak terhindak. Segera cabut gelar nyonya utama Lei, tarik hak urus rumah kurung di gudang kayu. Hak boleh keluar. Demikian. Terima kasih Nona kedua selamatkan aku. Kapanpun perlu, cari ke Istana Timur. Terima kasih, Pangeran. Yang Mulia, laporan darurat. Utusan Yi tembus perbatasan tiba awal. Ya, rombongan utusan tiran kerajaan Yi tiba lebih awal. Akhirnya datang juga. Negara bawahan sekecil itu berani mengirim orang mendekati Yang Mulia. Mereka juga sembunyikan orang diduga mantan permaisuri. Kita beri pelajaran hari ini. Yang Mulia, warga barat, kota, tiba-tiba penuh bintik hitam. Hamba tidak mampu mengatasinya. Tuan, semua buku medis tak ketemu, ratusan warga tewas. Gudang mayat penuh. Ayahanda, ini pasti utusan Yi meracuni diam-diam. Dia mengancam tak akan menyerahkan penawar, kecuali negara Chen mengirim tabib yang jauh lebih hebat darinya. Sangat keterlaluan! Sampaikan perintah. Siapa obati racun ini? Dapat 10,000 tael emas. Naik jabatan. Gadis kecil berani rebatik. Racun bubuk pembusuk tulangku tidak ada penawar di dunia. Apakah kamu permaisuri Yunshu yang bangkit? Jeza, karena kamu tak ketemu aku. Nona, setelah membual, kamu kenal benda ini. Wajah ini tidak mungkin salah. Dia orangnya. Wah, warna arrow kiran. Tuan bawa pusaka. Uang muka obati racun. Saya terima pekerjaan ini. Dia memang serakah harta.
Hasad tak sobat. Mana mungkin dia itu? Ini memangku dulu. Kau tak tahu racun. Aku bunuhmu. Rehan sudah tiba. Apinya pas. Pura-pura sakti. Dewa Tabib Chen, bukan penawar surat maut. Tangkap tabib bodoh ini. Tam! Rest obat tidak salah. Pengantarnya diganti. Pembela penawar digengcilkan kognitif beracun. Ini pembunuhan berencana. Sanggup hidup. Dia tabib sakti. Katakan, siapa yang menyuruhmu meracuni obat penawar warga? Sekarang, aku akan memotong lehermu. Aku bilang, Nyonya Utama Lei beri aku 1000 tael perak. Menyuruhku merusak nama baik Tuan. Aku bilang, Nyonya besar itu Lai Shi. Dia beri aku 1000 tael perak. Mengaruhku mengganti siswa dengan mutu untuk merusak reputasi nona ketua. Para bodoh kerajaan Chen ini tidak becus malah rusak semuanya. Lah, sini, ikat pelayan bandel ini. Bawa pulang ke rumah Ho. Wanita jahat ini sudah dikurung di gudang kayu. Malah sogok pelayan rumah. Merakuni obat warga kota. Ini hukuman mati 9 klan. Ayah, dia rela seret rumah Ho demi tentu. Nomor seri wang kertas perak terekam dan bisa dilacak. Surat rahasia ini tulisan Lai Shi. Anda tetap lindungi dia. Besok pagi, petugas Dalisi akan langsung hancurkan pintu rumah Ho. Sarat dia keluar! Saya tidak bersalah. Saya tidak bersalah. Ada selain itu menjebak aku. Menjebak. Athens dan Shokust bercerita, Sopan. Kamu menyogok Ibu Wang untuk meracuni obat. Pernyataan pengakuannya ada di sini. Abu neraka tak ada pintu. Tapi kamu sendiri yang memaksakan masuk. Aku akan gores wajahmu. Mati bersama. Mau bunuhku. Kamu terlalu sombong, ya? Ayat di perbatasan dingin. Kirim dia nikahi prajurit. Sumbangkan terakhirnya untuk keluarga Ho. Ibu Lei dikurung selamanya di sini. Aku akan membunuhmu. Aku akan bunuh kamu. Ayah, putri ada satu hal lagi. Lei Peng, Hapen Bebe. Dia akan memimpin itu tak layak. Tapi kurasa ayah dan selirnya cinta. Aku minta izin ayah memindahkan papan peringatan ibu ke kuil leluhur. Terserah kamu. Makasih, ayah. Liu Yunshu, keinginan terakhirmu sudah kuselesaikan. Sekarang aku balas dendam. Nona, tolong! Jajaran mahkota ditusukkan. Kaisar perintahkanmu ke istana sekarang. Ceritakan detailnya di jalan. Delpha! Iya. Kalau putra mahkota mati, kalian semua ikut kubur!
Arak, kencing, benang, usus, air didih. Semua mundur 3 langkah. Jangan! Baginda! Putra mahkota akan mati seketika. Baginda, beda dada, perut itu cara jaga. Tak pernah terdengar. Jika dia sembarangan, putra mahkota tak tenang. Hamba mohon Baginda usir dia keluar istana. Siapa berani menghalangnya? Pedang saya sekarang akan memenggal kepalanya. Kakak Maharaja, aku jamin dengan kepalaku dan pasukanku. Jika dia gagal sembuhkan putra mahkota, aku sama salah. Ratu wafat! Ratu wafat! Diam kau! Aku pasti akan memenggal kepalamu! Nadi jantungnya tersambung. Nyawanya selamat. Hebat! Tabib legenda yang luar biasa! Yonshu, kau selamatkan masa depan Chen! Hari ini aku anugerahkan kau medali kebal mati, gelar Ronghua Xianju, dan tanah 1000 mu. Hidup Baginda! Keahlian medisnya luar biasa, serba bisa. Kalau dia tak berguna untuk negeri Yi, pasti ancaman besar. Jangan biarkan dia hidup pulang. Nona bangsawan tabib sakti. Hari ini Dewa Agung pun tak bisa selamatkan kami. Kau sekarang cuma domba yang siap disembelih. Benarkah? Kalau kau buru-buru mau bereinkarnasi, silakan masuk. Jangan sembunyi lagi! Terima matimu! Mataku! Mataku tidak bisa melihat! Ercun apa ini? Mataku! Mataku tidak bisa melihat! Kamu tidak perlu tahu. Beritahu aku rencana selanjutnya. Binatang sialan Xiao Yichen itu. Aku berpenawar. Mimpi! Aku tidak akan memberitahumu meski mati. Mau bunuh diri. Kamu memang setia. Ulangi ucapanku. Baginda sudah curiga sisa mantan permaisuri di Chen. Suruh aku selidiki. Siap serang kapan saja. Aku beritahu biar kau paham. Pembunuhmu adalah Yunshu, mantan permaisuri Yi. Kamu ternyata benar masih hidup. Adikku sayang, kalau lihat surat ini, apakah kamu tidak tahan datang menyelidiki ke negara Chen? Yang Mulia, ini surat rahasia dari utusan negara Chen. Kaisar sedang sidang pagi. Hamba menyadapnya lebih dulu untuk Anda lihat.
Ini surat palsu. Utusan itu sudah mati. Mana mungkin? Mustahil dia hidup. Pasti ada yang berpura-pura jadi hantu. Segera sampaikan perintahku. Kerahkan 30 prajurit elit kerajaan. Jangan ganggu Kaisar. Segera menyusup ke negara Chen. Cari orang itu dan singkirkan dia secepatnya. Gerakannya cukup cepat. Kalau sudah datang, kalian semua jadi pupuk bunga saja. Kena cepat. Tembak. Tamat! Sapa! Ya. Tanda, identitas prajurit bunuh diri tingkat tertinggi. Yun Mei, adikku sayang, kau benar-benar berusaha keras untuk membunuhku. Kalian tidak bisa kabur. Amarah permaisuri akan membakar seluruh kota jadi abu. Ku bunuh semua yang datang. Sekarang aku akan ambil kepalanya. Aku segera kerahkan 100,000 agen Tianjige. Ratakan istana Yi. Yang mulia tebak identitasku. Tidak takut. Takut apa? Entah lahir kembali. Tetap arwah pendendam menagih nyawa. Nyawaku kau selamatkan. Jika kau mau, aku selalu bersamamu. Kamu belum jawabku. Perlu ku bunuh dia. Membunuhnya sekaligus terlalu gampang. Aku biarkan dia sombong. Lihat sendiri semua miliknya hilang tak bersisa. Tuan Yunshu, Permaisuri Yunmei, beralasan ulang tahun. Kereta Permaisuri tembus perbatasan Chen. Kurang 10 li ke ibu kota. Dia membawa 200 pasukan kekaisaran. Kalian ingin masuk istana. Aku yang atur. Yun Mei, kita akan segera bertemu. Apa maksud permaisuri ke Chen ini? Tentu untuk ulta Ibu Suri Chen. Kenapa? Yang mulia permaisuri bercanda. Mengapa baginda tidak ikut bersama anda? Untuk ulang tahun Ibu Suri, negara bawahan kecil, kedatanganku sudah cukup menghargai kalian. Ya. Ya. Kenapa tercium bau wanita murahan Yumei itu? Kamu! Segera berbalik dari hadapanku! Sekarang! Aku perintahkan kau berbalik! Kenapa sih badanmu berbau obat? Berani kotori gaunku! Tanganku tergelincir. Jika Ibu Suri tidak puas, aku ganti gaun ini. 10 kali pun tidak apa-apa. Ibu Suri, hamba perawat istana obat, tiap hari urus ramuan. Ternyata kau begitu jelek membuat mual. Aku kira bertemu teman lama. Karena kau bawa sup penawar mabuk. Aku tidak bisa, tidak memberi hadiah. Anggur bunga ini untukmu. Minum sekarang.
Seret dia keluar! Tek, kenapa kerajaan Chen tak adil soal ganjar hukuman? Aku sedang memberinya hadiah. Minumlah. Hamba berterima kasih atas hadiah Ibu Suri. Kenapa kau belum mati? Kenapa kamu belum mati? Apa sabda? Cik Peham. Anggur yang mulia, manis. Hamba terima kasih. Pergi! Cepat keluar! Permaisuri, panggil tabib! Ya, pelayan rendah itu yang meracuni aku! Bunuh dia sekarang! Memberikan kepadaku. Apakah permaisuri keracunan atau obat keras lama? Rahim rusak, berdarah parah. Baginda, gadis tabib ini benar. Denyut nadi yang mulia permaisuri, bukan tanda keracunan. Hah? Kamu ini memang mengawar banget! Yang Mulia ragu. Suruh istana tabib panggil ahli lain cek nadi. Cepat sini! Lapor ke Kaisar! Chen hina kita! 你们这里不干嘛？你怎么不公道？ Baginda, Kaisar Yi bawa 100,000 kavaleri di luar kota. Yang Chamci kata serahkan tabib itu, ratakan ibu kota Chen. Yang mulia, mengapa anda datang sendiri? Aku terima kabar dipermalukan di muka umum oleh tabib kecil kalian dari Chen. Kalian sangat berani. Yang mulia tenang, tabib Chen bunuh diri. Bunuh diri? Ku dengar tabib sakti. Kerajaan Chen. Beri aku tabib sakti. Tuanku, dalam 3 hari, aku harus melihat orang itu. Atau akibatnya tak bisa kalian tanggung. Segera kirim tabib sakti ke Yi. Right. Tabib Sakti. Sangat menarik. Aku tidak sabar ingin bertemu dengannya. Siapkan kereta untukku. Sesuai perintah. Kakak Kaisar, kabut perintah itu. Tabibnya Putri Chen. Dia juga penyelamat nyawa putra mahkota. Kirim dia ke Yi Chen Malu. Adik Kaisar, aku tak mau. 100,000 pasukan Yi di luar kota jika tak setuju. Protecting that. Kakak Kaisar, kakak. Lapor! Yang mulia, Kaisar Yi sudah masuk ke wilayah Chen menuju kediaman Pangeran Changrong. Sialan, Kaisar Yi minta kau nikahi dia. Kamu tak ganti gaun pengantin. Mau buat ibu kota Chen banjir darah. Apakah keluarga Liu dibasmi? Panggil orang, ikat dia ke kereta pengantin. Apa yang kamu lakukan? Ayah pergi menukar kemakmuran dan kemewahan kalian. Enggak layak. Kaisar tiba! Kenapa wajah ini mirip dengannya? Siapa sebenarnya? Kamu mirip kenalan lamaku. Ikut aku ke Yi. Ku berimu kemuliaan tertinggi. Pergi.
Kalau kebaikan cari masalah, semua wanita yang aku inginkan ku dapat. Penjaga, ikat dia. Hidup mati terserah saja. Siapa yang berani sentuh penyelamat nyawaku? Yunshu telah selamatkan nyawaku. Ayahanda tua tak berani. Aku berani. Xiao Yichen, berani sentuh rambutnya di kota Chen. Bahkan dengan 500 penjaga besi emas, kami akan buat darah membasahi kereta nagamu. Hanya kamu, putra mahkota lemah yang merangkak kembali. Ditambah hanya 500 orang ini, berani hadang dia 2,000 pasukan kuda. Ah! Tahu apa ini? Xiao Yichen, berani sentuh rambutnya. 100,000 pasukanmu tak kembali. Hanya ratusan pembunuhmu halangi 100,000 pasukanku. Buka matamu, Hakan Dali, 30 kudang pangan, perbatasan Yi, milikmu. Sudah dibeli penuh Tianji. Ternyata kau ketua Tianji Ge. Tidak satu kataku, jantung 1,000 pasukanmu kehabisan pakai malam ini. Kau lawan pakai apa? Aku jamukan malam ini di istana luar kota. Undang Putri Ronghua. Kalau Tuan Muda Kabupaten berani datang, 100,000 pasukanku langsung mundur. Pergi! Aku menunggu lama, kira-kira kau tak berani datang. Kenapa? Bahkan tidak memberi hormat saat melihatku. Kamu sebenarnya sangat takut di hati, hanya berpura-pura tenang. Aku bicara padamu, tapi kau anggap angin lalu. Karena kau tolak tawaran baik, serang. Kamu masih saja pasang wajah dinginmu itu pada aku ya. Syarum ini diolesi, racun yang Wang Zui. Tanpa penawar dalam setengah lupa. Reichan mulai menyerang. Jika kau memohon padaku sekarang, mungkin aku senang hati dan memberimu penawar. Seorang tabib hebat yang luar biasa. Tak tampai putri tak reaksi lihat kakak kandung. Tuan Putri mahir obat, netralkan semua racun. Tapi bubuk mesiu hitam persembahan barat ini. Mau apa? Kirimi Tuan Putri berpulang. Lepas panah! Tembak panah! Tidak tahu diri. Sampai ya? Ini jepit jok buatan sendiri dulu. Satu ada di kerajaan Yi. Kenapa yang satunya lagi ada di tangannya? Yunshu, Liu Yunshu. Baginda, kabur. Sampaikan titahku, apapun harganya. Bawa wanita itu kembali tanpa luka. Siapa berani melukainya sehelai rambut pun? Bunuh kaumnya! Hamba patuh pada titah. Cepat cari! Cari dia harus sampai ketemu! Cepat banget. Apa benar itu kamu? Yang Mulia, seluruh rumah Ho digeledah. Dia tak ditemukan. Gali tanah sedalam apa? Carikan dia untukku! Seo! Kau bisa! Yang Mulia menemukan tusuk rambut Jiok di reruntuhan. Perintahkan hentikan serangan kota. Hanya kirim orang tangkap putri kabupaten dari negara Chen. Perintahkan tegas jangan lukai nyawanya.
Sepertinya, dia curiga putri kabupaten itu adalah permaisuri terdahulu. Mustahil permaisuri yang sudah mati. Pasti anak haram rumah bangsawan itu berlagak hantu. Yang Mulia, Aku belum cari dia. Tapi dia duluan merayu Kaisar. Kaisar ingin dia hidup. Ku ingin dia mati hancur. Sebelum Yang Mulia Kaisar menemukannya. Kita harus habisi dia! Kamu akhirnya datang. Aku sudah menunggumu. Lama. Suruh anak buahmu mundur. Kita berdua harus selesaikan hitungan ini. Hamba rendah hanya berlagak hantu. Kamu mau mati? Berani panggil aku adik? Kalian mundur. Jaga pintu. Aku akan iris dagingnya sendiri pelan. Apa? Kira cuma wajah ini? Kota Baginda. Pura hantu gantikan kakakku. Ganti. Adik, wajahku ini kamu hancurkan sendiri. Kamu lupa? Siapa kau? Penjara istana dingin. Saat kamu menyusukku pakai pisau tulang bunuh anakku. Tertawa senang. Betapa setelah berganti tubuh. Ada kelupa kakak. Hidup ulang. Mustahil aku bunuh kau lagi. Aku penyamaran. Tusukan ini untuk membalaskan dendam anak. Selanjutnya giliran wajahmu ini. Jangan mendekat! Sisis, benar kamu. Ratuku. Ratuku. Xiao Yichen, ucapanmu itu dari mulutmu sungguh membuatku jijik. Sure, semua salah adalah salahku. Dulu Yun Mei si brengsek. Aku bunuh dia, sekarang mau lepaskan amarah. Kamu ikut aku kembali ke negeri. Tetap permaisuri satu-satunya ku. Tertipu! Dulu di penjara istana kau perintah sendiri. Kau suruh wanita jahat itu rusak mukaku, bunuh anakku. Sekarang kau bicara soal perasaan pada wajah yang kuganti ini? Yonshu mundur. Serahkan penawar dan jarumnya. Atau aku potong lehernya sekarang. Kebaikan saya. Diam! Yonshu, bukankah kamu paling peduli pelayan rendahan ini? Buang jarummu, ambil pisau lantai, potong uratku. Cepat! Baik, lepaskan dia. Satu potong urat tangan saja, bukan apa. Xiao Yichen dan Yun Mei sudah berhasil kabur. Dah sampaikan perintahku. Segera-segera 9 gerbang istana. Lalat pun dilarang keluar. Malam ini, aku akan jebak mereka. Tak mungkin kabur. Xiao Yichen kabur. Pengikut setianya gugur tutup jebakan gerbang kota. 100,000 tentara kerajaan Yi telah maju menyerang seluruh kota kerajaan kita. Serbu kota tangkap Yonshu. Pertama ke menara kota dapat 10,000 emas bangsawan. Kemana mundur? Bawa semua guci berisi minyak. Api dan kapur ke atas.
Perintah Tuan, Muda Kabupaten adalah perintahku. Cepat, pergi! Nyalakan api, Ai. Lemparkan pakai ketapa. Mati kau. Gentakan mundur 30 li. Berkemah. Tempur besok. Kau mau serbu? Bahaya. 30 helai di sana ada perkemahan 100,000 pasukan. Pasti tewas. Musuh baru kalah. Semangatnya lemah. Xiao Yichen dan Yun Mei terluka parah. Malam ini mereka lengah. Rakun Datuk aku buat. Kuma masukkan ke sumber air mereka. 100,000 pasukan runtuh sendirian. Saya ikut. Bunuh monster itu! Jangan mendekat! Matilah! Kembalikan anakku padaku! Lepas! Cepat sini! Berhenti semua! Itu adalah saudara kalian! Xiao Yichen, mau ke mana? Kau tak bisa mati semudah itu. Utangmu padaku akan kubalas sedikit demi sedikit. Berani! Aku adalah ratu kerajaan Yi! Kalian rakyat rendahan berani mengurungku di kandang babi! Negara kalian sudah kalah perang. Masih berani bersikap sombong begini. Jangan hancurkan amuratku! Xiao Yichen! Kau pecundang! Cepat selamatkan aku! Selamat datang kembali ke titik awal. Adikku tersayang, suamiku tersayang. Berani kau sentuh aku? Aku permaisuri Yi. Kau bunuh aku. Para menteri Yi tak akan lepaskan kerajaan. Baginda tidak akan melepaskanmu.
Adik kesayanganku, apakah kau lupa bagindamu juga sudah ditangkap? Kerajaan ini kalian negara kalah perang, nanti jadi bawahan kerajaan Chen. Lalu, bagaimana kau jadi permaisuri? Kau sudah tahu di dalam hatimu. Adik kandung, untuk sikap kata kau simpat kasar. Aku sudah bilang, aku akan menagih semua hutang itu sedikit demi sedikit. Lihat wajah ini terakhir kali. Sejak kecil dulu, kamu habis-habisan meniru nada bicaraku dan gaya jalanku. Bahkan tawamu pun harus persis sama denganku. Serbuk ini tak berwarna, tanpa darah, cuma setetes. Bisa melelehkan sepenuhnya lapisan wajah palsu tipu itu. Kamu peduli wajah? Kamu pikir wajah ini bisa memikat raja? Wajahku sangat sakit. Aku sadar. Kamu gila! Ini bukan urusanku. Dulu Yun Mei si murahan merayuku. Rencana jahat dia. Aku tertipu. Lihat dirimu. Ini baru pantas buat hatimu busuk. Benarkah Xiao Chen cintaimu? Dengar ucapannya tadi. Di matanya kamu tidak lebih baik dari anjing. Mati terlalu murah. Aku ingin kamu hidup lama dengan wajah monster. Menanggung semua hinaan orang. Sekarang giliranmu, suamiku sayang. Yunshu, kamu berani sentuh aku? Aku kaisar kerajaan ini. Pasukanku 100,000. Jenderal setiaku masih ada. Jika kamu bunuh aku, Biraga pasti taklukkan kerajaan Chen. Redakan kerajaan Chen? Kamu belum bangun. Palsu. Semua palsu. Aku di sini. Tak ada perjanjian. Kamu pikir pavilion Tianjin menguasai semua kekayaan dunia? Hanya kamu bawa 100,000 prajurit di perbatasan. Aku sudah lama menyuap. 6 menteri istanamu pakai emas perak. Tadi malam, Kaisar baru kerajaan diumumkan cabut takhta kamu Xiao Chen. Di kaptiran negara, dia sekutu Chen. Serah 12 kota perbatasan. Kita bersekutu lawan kau, Raja Lalim. Sekarang kamu hanyalah anjing tersesat yang tak punya tempat tinggal. Tidak. Mustahil. Aku kaisar langit sejati. Kalian bohong padaku. Ini palsu. Semuanya palsu. Sudah tidak tahan sekarang. Waktu kamu mengurungku di istana dingin, rampas semua milikku. Kamu jauh lebih sombong. Kamu tambahkan kekuasaan tertinggi ini. Aku biarkan. Kamu lihat itu terinjak. Tapi nyawamu harus disimpan untuk melunasi hutang belahan. Ini adalah serbuk jilat semut, tidak akan membunuh. Tapi, mulai sekarang, tiap tengah malam, kamu akan rasakan ribuan semut gerogoti jantung dan sumsum tulangmu. Cerita ini kamu rasakan sampai mati. Atas perintah kaisar baru, bunuh kaisar digulingkan. Tak ada yang selamat. Jangan ada yang selamat! Lihat jelas. Ini adik kandungmu pura gila. Xiao Chen pembunuh kaisar terguling. Seluruh negaramu sanggah. Ingin kamu segera mati di penjara gelap ini. Hantam mati tiran ini! Berkat Pangeran Ling dan Tuan Muda Xian, Chen kita terhindar dari kehancuran perang! Ling Wang! Hidup putri!
Yunshu, dendammu lunas. Habiskan sisa hidup bersamaku. Janji tak khianati aku. Perlakukan seperti dulu. Kuserahkan Tianji dan Puriling padamu. Sumpah setia. Adik Kaisar, aku tua. Putra mahkota jantung lemah. Aku tak sanggup pikul beban kekaisaran. Paman Kaisar, takhta ini hanya padamu. Rakyat baru hidup tenang sejahtera. Ini keputusan matang ayah Kaisar dan aku. Kakak Kaisar dan putra mahkota. Peduli rakyat, aku terima takhta ini. Atas restu langit, Kaisar titahkan Putri Ronghua Yunshu, medis sakti, berjasa selamatkan Kaisar. Tuai gembira, angkat dia jadi permaisuri. Jadi teladan, demikian titah. Sama sekali tidak boleh. Wanita ini dari kalangan biasa, sangat kejam. Jika wanita jahat sekejam ini jadi permaisuri, negeri Chen pasti dihukum langit. Jika Baginda tetap jadikan wanita jahat ini permaisuri, hamba tua tabrak tiang naga mati. Sumpah mati! Tiang naga kayu zitan, sayang kalau rusak. Hantam ini lebih cepat mati. Jika kamu tidak sanggup melakukannya, aku bisa membuka tempurung kepalamu langsung dengan pisau. Dijamin tidak sakit. Dengarkan semuanya baik-baik. Aku tidak akan berada di posisi ini sekarang. Siapa berani komentari penobatan permaisuri? Yang berikutnya akan dipotong bukan kursi naga, melainkan kepala kalian. Campur pupuk pelarut tulang fosfor ke pewarna merah gaun pengantin permaisuri. Bubuk ini tak berwarna tak berbau, larut di kulit lebih dari 2 jam. Terkorosi hancur hidup, dewa pun tak bisa selamatkan. Kau paksa jadikan wanita jahat itu permaisuri. Jangan salahku bertindak kejam. Yang Mulia, mahkota Phoenix dan gaun upacara, biro pakaian. Silakan coba. Pakaiannya dibuat sangat indah. Letakkan saja. Panikkan tekan. Saya lelah. Chun Xiang, berikan dia hadiah 10 tael emas. Jangan sentuh pakaian itu. Ada racun mematikan. Tampaknya masih ada orang istana ingin bunuh saya. Panjang umur Kaisar. Sembilan 899. Mana mungkin? Bagaimana dia bisa tidak apa-apa? Tuan Perdana Menteri, Anda terus menatap baju saya. Tunggu saya berdarah. Pasukan, tangkap dia. Eksekusi di tempat. Raja Lalim dan Ratu Jahat, kalian melawan takdir. Aku lawan kalian habis. Lepaskan aku! Kalian pengkhianat! Yang membelaku makmur, yang menentangku binasa. Hidup Baginda, panjang umur ribuan tahun.
Semoga Yang Mulia Permaisuri Agung hidup 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun. Syua, syua. Tabib Istana, kemari cepat! Selamat Yang Mulia, ini tanda hamil. Permaisuri mengandung. Anak, aku hamil. Fenglim pasca, Xiaowi Chen jatuh, Tianji Gesita gudang obat rahasia Yi. Bahan penggerak obat terakhir. Malam ini, aku bersihkan racun Jiuyu total. Kita sekeluarga hidup lama jaga kerajaan ini. Kita aku, amnesti. Hapus pajak 3 tahun. Permaisuri punya berkah tak terhingga. Kondisi kandungan agak lemah karena lelah asal dirawat teliti. Pasti lahirkan putra kuat. Hamba segera buat ramuan penguat kandungan. Undur diri. Senil, Enggak. Apa ada bagian tubuhmu yang tidak nyaman? kepala tabib istana itu aneh. Berani rusak obat kandungan. Aku potong dia sekarang. Tangkap pencuri, buta bukti. Ya, right, jabatan Tailing kini. Pasti ada jaring raksasa di baliknya. Pembunuh Perdana Menteri kemungkinan terkait dalam ini. Karena dia mau main, kita sandiwara bareng. Syur mata-mata paling elit Pavilion Tianji. Awasi setiap gerak-geriknya 24 jam penuh non-stop. Ratu Iblis, kehamilanmu, vonis matimu, misi besar, Tuan kita, akhirnya sukses. Anak buah pangeran terguling. Putra mahkota. Raja Kerajaan Chen. Putra mahkota sebelum ini pernah diasingkan Kaisar Lama. Mereka diasingkan ke Nanjang. Puluhan tahun dia bangun kekuatan di selatan. Kini malah berani mengincarmu. Mau bunuh berdua? Kita pantau mereka. Jangan buat mereka waspada. Kamu mau tipu balik? Betul. Kubongkar topeng tikus selokan mereka di depan seluruh pejabat istana. Segel surat ini seperti semula. Balut luka merpati itu. Biar terbang utara. Yang Mulia, obat penguat kandungan ini saya racik khusus. Sangat baik untuk anda dan janin raja. Silakan diminum selagi hangat. Racun sekecil ini mau membunuhku. Waktunya sekarang sudah habis. Yunshu, kamu minum Huat Sue Chemingsan milikku. Perutmu sakit hebat. Segera mati berdua. Totem patuh. Ikut aku serbu istana. Rebut kaisar sejati. Para! Bunuh bercanda! Hongling, Ratu Iblismu sebentar lagi jadi genangan darah. Kalau sujud menyerah sekarang, aku biarkan mayatmu utuh. Kepala tabib racun buatanmu memang tak ada penawar bagi orang biasa. Tapi kamu tak sangka aku kebal racun. Mangkuk racun itu, bagiku hanyalah secangkir teh pahit biasa. Tidak, mustahil. Tidak mungkin. Kamu mana mungkin? Okey. Bom sepenuhnya. Vot. Katakanlah, di mana bos totem kalian? Kalian tak menang. Tuan kami kuasai 8 kota utara. Pasukan besar akan segera tiba. Baginda, mantan pangeran berontak bareng Jenderal Utara. Dia bahkan menyebarkan wabah yang amat mengerikan di kota besar Lingnan. Gubernur Lingnan lapor, warga kota bintik hitam menggigit seperti anjing gila. Pangeran mahkota digulingkan ancam. Jika istana tak serahkan takhta, wabah nyebar santero negeri. Pangeran terbuat. Angkam nyawa.
Sampaikan perintahku. Kumpulkan 100,000 kavaleri. Aku habisi dia di Lingnan. Jangan bawa pasukan besar. Ini bukan wabah biasa. Pasukan besar cuma sumber infeksi baru. Hanya aku yang bisa lakukan. Ikut aku bawa 1,000 pasukan berkuda ringan. Kita masuk kota sendiri. Langsung serbu markas mereka. Baik. Tapi kamu harus janji padaku. Jangan lepas dari pandanganku. Tuang lagi! Maka semua kaum hina tak guna. Maka mereka habis. Wabah pasti hilang sepenuhnya. Jabatan saya pun pasti aman. Nyalakan apinya. Siapa yang beri keberanianmu membakar rakyatku? Siapa kau berani pukulku? Orang yang tangkap wanita gila yang menolak pencegahan wabah ini. Lepas dia mati. Mau cari mati? Matamu buta. Ini permaisuri saat ini. Siapa berani mengacung pisau? Ini bukan wabah, melainkan racun ludah merah tulang busuk. Pangeran mahkota digulingkan tuang racun ke sumber air, Lingnan. Nyalo, jaga bakar banyak arang. Jadi abu, campur kacang hijau dan sedikit air kapur tohol. Kalin. Siapa yang menang belum bisa dipastikan sama sekali. Kamu tidak terluka kan? Mereka adalah orang-orang bekas pangeran mahkota. Tak ingin menghancurkan kita di sini. Sebagian besar batunya rapuh. Lihat posisi sedikit kiri tengah. Retakan batuan alami. Panah kita tak sampai. Tapi jika ikat mesiu ledak pada anak panah khusus silang berat, pusatkan tembakan keretakan itu, hancurkan penopang tebing. Itu okey. Pasukan, rahsia, majukan musuh berat yang dibawa pasukan. Terus lempar. Tolong semua sisa batu ke bawah. Mantan putra mahkota kabur kemana? Jujur cepat ku bunuh. Tuan-tuan tadi lihat tebing mau runtuh lewat jalan rahasia belakang. Dia ke gudang besi Jiangnan. Tempat apa? Gudang senjata tersembunyi di Jiangnan. Ribuan pandai besi di sana buat busur berat pengepungan siang malam. Mereka akan mengirim senjata itu untuk melawan pengadu. Pengawal rahasia periksa, kabut putih ini beracun alami. Juga penghalang luar penjara besi hitam. Orang biasa yang menghirupnya akan pingsan dalam setengah jam. Kabut ini rakun busuk, hisap pil di ujung lidah. Kamu bisa tetap sadar. Berhut, tak layani orang luar. Pergi. Saudaraku, kami pedagang utara. Tengah tempat ini hasilkan pedang berkualitas tinggi. Beli stok. Selama barangnya bagus, harganya bisa dinegosiasikan. Kalian paham aturan? Ikut saya masuk. Tapi jangan sembarangan. Jika langgar aturan di dalam, nyawa kalian tidak akan saya tanggung. Apakah
kalian tidak makan? Kalau suku kadang busur berat ini tak selesai hari ini, semua tak makan! Banyak pandai besi sini tak bisa serbu paksa. Cari pangeran terbuang dulu. Atau cari gudang pabrik senjata. Aku tahu kabut beracun tak bisa halangi kalian. Sebab kalian sudah datang. Pergi ke kuah bawah sana. Pegang aku! Hati-hati. Feng Liang, sehebat apapun jurus bela dirimu tak berguna di lubang. Kamu kan pandai menawar racun. Aku mau lihat hadapi ular berbis. Bagaimana kamu menawarnya? Berdiri di belakangku. Aku akan menebas mereka. Ularnya memang terlalu banyak. Ular takut bau menyengat, tidak kau paling efektif melawan mereka. Bubuk obat yang kamu bawa terbatas. Kalian tidak bisa tinggal di bawah selamanya. Aku tak mau tinggal di sini. Terus, ular peliharaanmu. Ini aku kembalikan. Cepat! Bawa bos ke sini! Pukul ular ini! Raja! Henti mereka! Berhenti! Jangan kejar terlalu kencang. Dia lari ke tungku utama. Hati-hati jebakan. Ini asap belerang panas. Hirup berlebih akan bakar saluran napas. Dia menutup lubang buang udara. Ingin semua orang mati lemas di dalam. Kain basah bisa menyaring sebagian asap beracun, belah rantai besi mereka. Semua dengarkan. Basahi kain tutup hidung dan mulut. Asap naik ke atas. Menempel ke lantai. Merangkak ke arah lubang keluar sepanjang parit. Mekanisme kartu pembuangan macet. Tuasnya patah. Perhatikan dua gear utama. Lubang udara akan terbuka otomatis. Kalian terlambat. Tuan sudah lama mengirim busur berat yang jadi. Diangkut ke lembah pasir hitam. Di sana ada konvoi pasukan istana. Garai Haishajalu, wajib kirim bekal musim dingin. Pangeran, dekat pos atau lawan, ingin bakar bekal. Siapa pengawalnya? Itu Komandan Zhao Yuan. Ngarai Heisha dikelilingi pegunungan tinggi. Hanya ada jalan sempit di tengahnya. Jika pangeran pasang busur berat, rombongan pasukan tak bisa keluar begitu masuk sana. Tinggalkan 10 orang di sini. Sisanya cari beberapa ekor kuda cepat. Ayo ke Ngarai Heisha. Semua waspada, percepat kecepatan. Kita berkemas setelah melewati ngarai ini. Turn back! Bakar semua pasukan makanan! Jangan gegabah memadamkan api dengan air! Masih mau padam? Terus tembak! Feng Liu, bagaimana kalian bisa keluar? Yuk,
Cepat mundur! Dia kabur. Dia tak kabur. Aku olesi pedang dengan obat pelacak. Obat ini tak beracun. Tapi baunya sangat khas. Ikuti saja aromanya, kita bakal temukan persembunyiannya. Berapa lama aroma obat pelacak wangi yang dioleskan bisa bertahan ya? Aroma di tanaman tahan 3 hari tanpa hujan deras. Putra mahkota terbuang terluka panah. Buru-buru lari bersihkan jejak sepanjang jalan. Dia tak jauh. Kebun di depan terlalu tebal. Saudara tidak bisa menemukan jalan. Anjing pelacak juga tidak mau maju. Rumah petas yang samar. Pangeran digelingkan menabur bubuk ganggu pensiuman. Pasang jebakan. Ada kan? Kalau tak cepat keluar hutan, bisa disekap. Itu bubuk magnolia. Meski bubuk ini aromanya menyengat, ia punya satu kelemahan. Minta semua tuangkan air teko ke baju, lalu seret baju di tanah sambil jalan. Bubuk magnolia kena air, aromanya akan cepat diinserkan. Arah dengan aroma paling lemah adalah arah asli jejaknya. Di sana. Asap itu mengandung racun! Asapnya beracun! Semua pasukan mundur ke area berangin tinggi! Ini adalah asap beracun campur belerang. Terserap bikin sesak napas, lama mati lemas. Asap menghalangi gerbang. Kita tak bisa lewat. Raikan rumput wisteria asam, ambil abu. Masukkan abu tumbuhan ke masker, ikat di mulut dan hidung. Semua orang tutup mulut hidung rapat pakai kain. Cepat, berkelompok. Paku terbang, ham di samping. Lagi! Tanah! Baju besi ini terlalu tebal. Senjata biasa tidak bisa menembusnya. Jangan lawan langsung. Meski baju besi terlindung, sangat baik, tapi berat. Langkah mereka kecil, dan berbalik pun sangat lambat. Tak asal mereka goyah. Baju besi, malah beban. Mendelisek smukbet dan tanggaut. Ya, gerbang benteng ini dilapisi batu alam rata. Hialurkan semua minyak lampu lalu tuang di kaki mereka. Pergi! Tusuk selah zirah mereka. Baik. Perhenji, kalau kalian berani maju selangkah lagi, aku akan potong lehernya. Siapkan, aku kuda cepat. Suruh orangmu mundur keluar. Kamu tak bisa kabur. Lepas bupati, ku beri jenazah utuh. Mayat utuh? Aku sudah merencanakan ini lama. Mana mungkin menyerah begitu saja? Mana kudanya? Bawa sini! Yang Mulia, tolong selamatkan aku. Kamu mau kuda cepat? Bisa lari ke mana? Pemberontak utara sudah tumpas. Gudang besi Heshri hancur. Racun simpananmu di Lingnan sudah hilang. Kini selain bupati kamu. Tak uham. Hengam! Begitu keluar gerbang, aku pasti bangkit lagi. Bangkit kembali. Kamu tak jaga anak buahmu. Apa modal bangkit? Dari Nanjang ke sini, tiap langkahmu penuh tipu daya. Tapi kamu kalah habis total. Sama sekali, kamu bukan bahan kaisar. Cuma pengecut yang racun digelap. Kamu tahu apa? Andai ayah kaisar tadil takhta sudah milikku. Kini ayah kaisar turun takhta. Malah beri padamu pangeran.
Begitu pintu gerbang berat ini jatuh, tanpa mekanisme di dalam tak bisa dibuka. Balik, kalian cuma melongot di luar. Dia bakar. Pasti ada terowongan di belakang aula. Mau kabur lewat jalan rahasia. Buka pintu cepat. Batang pohon biasa tidak bisa membukanya. Pukul pakai benda keras. Saat kita serang tebing dulu, masih ada sisa bubuk hitam untuk busur berat. Hamba lapor, masih 2 kantong sisa. Ambilkan sekarang. Pintu besi kokoh, tapi engsel penggeraknya ada di kedua sisi dinding itu. Dinding batu lebih rapuh dari pintu besi. Isi semua mesil ke celah kedua sisi. Kita semua mundur! Apa tertulis? Dia akan ke kediaman Changrong. Nyonya tua dulu lindungiku di rumah Adipati. Tak kubiarkan dia celaka. Segera siapkan. Kuda tercepat. Bawa 20 orang terhebat ikut kami. Baik. Pasukan leha. Instan tanpa luka lain. Siri prajurit mati. Pasukan rahasia. Segera geledah. Setiap halaman. Cari yang masih hidup. Tahan. Kemana Nyonya tua dibawa? Yang mulia, setengah jam lalu penyerang hitam membunuh semua orang yang ada di bawah. Pemimpin mereka sengaja tidak membunuh hamba. Dia bilang biarkan hamba tetap hidup. Bawa pesan, dia di tebing Dua Hun luar kota. Silakan lewat. 3 CCTV. Cuma 1 jalan naik. Pulang ke istana panggil 20,000 penjaga. Bawa perisai berat musuh. Ikut ke tebing Duana. Pasukan pedang perisai depan. Pemanah belakang maju pelan. Ratakan jebakan pakai perisai berat. Naik gunung! Ayo dorong cepat! Bintang! Lepaskan panah. Tuan, kita tak bisa tahan lagi. 20,000 penjaga istana ke pembunuh. Dia bakal kita sia-sia. Apakah kamu kira aku akan merendahkan diri melakukan tipu muslihat dunia persilatan demi menyelamatkan orang? Feng Ling, langgar! Aturan buatan pemenang. Kau kini pemberontak. Kerajaan kirim tentara basmi perampok wajar. Mundur! Suruh semua prajurit kalian mundur turun gunung! Atau ku bunuh dia sekarang! Yesus! Kamu jebakku! Aku tabib wanita. Tugasku menyembuhkan orang. Aku beri kamu suntikan bius. Jangan lukai siapapun. Kamu memberontak. Bersekutu dengan musuh asing. Bahkan ingin membantai rakyat dengan wabah. Aku sepenuhnya terima kekalahan ini. Tapi kalau aku mati, kamu juga tak bisa hidup tenang! Falling! Apa kau pikir menang? Apa maksudmu? Racun cuyu ekstrem tingginya kamu minum dulu. Aku beli mahal dari Nanjia. Aku suap dayamu untuk memasukkannya. Hanya aku yang tahu bahan pemicu racun itu. Apakah rasa menderita setengah mati tiap malam purnama itu nyaman? Aku nunggumu di neraka! Sayang sekali. Racun ajaib tanpa penawar yang kamu banggakan. Aku cabut semuanya sebulan lalu. Dia tak cuma tak kedinginan. Panjang umur berkuasa. Taktik kecil sepertimu tidak pantas dipamerkan di depanku. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin.
Semua pasukan pemberontak di puncak tebing habis dibasmi. Sisa di kaki gunung menyerah. Pangeran mahkota digulingkan bisa masuk ibu kota diam-diam. Pasti ada sekutu dalam. Kembali ke istana. Lapor paduka kami periksa markas pangeran terguling di ibu kota. Kami menyita sejumlah surat. Tapi semua surat ini pakai tinta tak terlihat khusus. Tulisannya tak bisa dibaca. Kami tidak bisa tahu siapa di istana yang diam-diam mendanai pemberontak. Bawa surat-surat itu ke sini. Tinta tak terlihat ini dibuat dari air tawas. Tulisannya akan hilang setelah kering. Tapi tawas punya sifat khas. Baginda, mohon siapkan semangkuk air bersih dan bawalah sedikit bubuk kunyit. Tawas yang terkena air, kunyit akan berubah merah. Meskipun tulisannya sudah muncul, tapi tandanya itu perkoda. Tapi orang yang menulis surat ini, pasti tangannya lama terpapar bau tawas. Tawas bad. Paparan lama bikin pinggiran kuku kuda kering pecah. Wakil Menkeu, ulurkan tanganmu. Yang Mulia ampunkan hamba. Hamba sempat linglung, tertipu oleh pangeran mahkota yang digulingkan. Kau kelola harta negara, tapi diam-diam curi gaji tentara dan bantu pemberontak. Dosa tak termaafkan. Hukum tegas dia dan sekutunya di penjara mati. Kamu lelah ikut khawatir beberapa hari ini. Ayo, temani aku keluar menghirup udara segar. Pengkhianat istana sudah dibersihkan. Sisa bekas pangeran mahkota habis ditangkap. Awan gelap yang menekan rakyat negara Chen akhirnya hilang sepenuhnya hari ini. Ya, perjalanan ini penuh bahaya. Untungnya kita semua melewatinya dengan selamat. Sure, seluruh negeri dulu bagaikan satu buntu. Kaulah yang menghapus racun di Lingnan. Kini temukan ancaman terbesar istana. Demi ini, kau perjuangkan sendiri. Aku tapi, hanya penyakit negeri lebih sulit diobati. Tapi selama kau menopang, di depan, negeri ini tidak akan kacau. Dulu aku berjanji padamu, setelah semua beres, aku akan beri kamu rumah tenang. Sekarang seluruh negeri dan rakyat akhirnya bisa beristirahat berkembang. Aku tidak melanggar janjiku. Sebenarnya aku tak pernah mau kekuasaan tertinggi mutlak. Aku cuma harap tak ada lagi pembunuhan dan peracunan tanpa alasan. Aku harap tiap hari ke depannya tenang. Seperti sekarang melihat keseharian yang hangat. Mulai sekarang, aku akan temani kamu lihat terbit dan terbenam. Pangeran! Panggil tabib! Yang Mulia, ini tanda persalinan prematur. Anda kehabisan darah dan energi. Nini, Anda lemah sekali. Hamba segera racik obat persalinan penguat badan. Tak usah obat lambat, siapkan irisan ginseng saya. Hisap jaga tenaga. Panggil bidan istana masuk. Yang Mulia, ruang bersalin penuh aura darah. Tak ada aturan kaisar masuk permaisuri perintah. Jangan ganggu! Aturan buatan manusia! Bagaimana di dalam sana? Kondisi buruk. Persalinan prematur, risiko pendarahan hebat. Hamba dan para bidan sudah berusaha sekuat tenaga. Yang Mulia dorong. Posisi bayi salah. Bahaya kalau tak segera keluar. Ambil tas jarumku. Aduh. Selamat Yang Mulia, Pangeran kecil sehat. Shuar, terima kasih. Akhirnya keluarga kita bisa berkumpul aman damai. Pangeran kecil, pelan-pelan. Rekrut kabinet hari ini selesai awal. Anak ini sangat bertenaga. Para dayang hampir tertinggal. Dia punya dasar bela diri, masih kecil, tubuhnya belum matang. Jangan latih berlebihan. Saat dia umur 5 tahun, aku sendiri akan... Hamba tua hadap Yang Mulia Kaisar Permaisuri. Badan istana baru terima kiriman mainan ukiran Jiangnan. Budak tua memilih kuda kayu yang dibuat sangat rapi untuk menghibur pangeran muda. Bawa ke sini. Aku lihat.
Ayah, ibu, mau kuda kayu. Cat warna kuda kayu ini bukan cat biasa. Ada bahan campuran di dalamnya. Siapa yang mengukir mainan ini? Apor Yang Mulia pengrajin istana mengukir sesuai pola. Cat warna luar juga dios oleh pengrajin. Cat ini dicampur sari daturan Nanjian, menempel di tangan. Lama-lama meresap ke kulit, akan perlahan merusak pikiran orang. Akhirnya membuat mereka menjadi bodoh. Dari mana pengrajin istana dapat rumput beracun Nanjian? Lanjut. Kamu belum cukup jago racun di depanku. Katakan, siapa yang menyuruhmu? Betapa banyak rekanmu yang lain. Ini titik nyeri. Aku tekan sini. Nyerimu akan berlipat ganda. Aku tanya, kalau mau bicara, kedip 2 kali. Aku pasang rahangmu kembali. Kalau kamu tidak bicara, aku akan menekannya terus. Aku anak buah Pangeran Mahkota Lama. Tengkorak Puris yang digulingkan tinggalkan perintah rahasia. Musnahkan dinasti. Juga ada 2 kepala dapur istana dan 1 ibu pakaian istana. Dengar jelas. Bawa tim ke dapur kekaisaran dan Shang Yizhu. Tangkap semua untuk interogasi. Hari ini, periksa ulang latar belakang semua orang curiga di istana. Aku longgah kira pemberontakan luar selesai. Istana aman. Minggir terenjang. Pangeran Mahkota terguling pasti tinggalkan agen rahasia. Hari ini kita buang mereka. Istana bersih. Kayoyo, temani, aku ke menara. Lihat kotanya. Beberapa tahun lalu pemberontakan Putra Mahkota yang digulingkan membuat seluruh kota gempa. Akhirnya semua sudah tenang. Rakyat tidak meminta banyak, cukup bisa makan dan punya tempat tinggal yang aman. Tenang, sudah cukup. Sure, sejak kenal kamu selalu bagai busuk tegal. Waspada semua, siapkan jalan mundur. Kini Xiao Chen dan mantan Putra Mahkota tewas. Istana pemerintahan juga sudah bersih. Adakah hal yang masih kamu pikirkan? Dulu aku benci takdir dan hati orang. Dulu aku merasa berjuang di rawa lumpuh. Harus basmi semua musuh agar tetap bisa hidup. Tapi sekarang tak kupikir begitu. Kalau tak lalui badai salju terdingin itu, aku mungkin tak bertemu kamu. Tanpa derita dulu, tak ada damai kini. Badai salju sudah berhenti. Baik ke depan, baik atau buruk, akan aku hadapi di depan. Yang Mulia Permaisuri, laporan mendesak baru saja datang dari perbatasan. Seluruh suku Padang Mobe, Negara Barat dan Kepala Adat Nanjang hari ini resmi serahkan surat negara akui Kerajaan Chen penguasa dunia. Sedia bayar upeti tahunan. Tak serang batas Chen. Semua utusan negara sudah bawa upeti tahunan menuju ibu kota. Perintahkan Kementerian Rightos siapkan pesta negara. Perintahkan perketat penjagaan dalam luar kota. Jika mereka tunduk tulus, Chen hormati mereka. Putiara ipata ya ketan kita tayo hidang jata. Terimi pun selpie. Hidup Kaisar 10,000 tahun. Hidup Permaisuri, panjang umur ribuan tahun. Tusi Nanjang beri 10 pasang sarang walet darah terbaik, 2 koral giok, lando peti rempah khas. Baginda Kaisar Permaisuri, keharu penenang khas Nanjang ini harum lembut terbakar, menenangkan dan bantu tidur. Hamba luar sengaja bawa tungku dupa perak, hendak nyalakan di aula istana. Silakan Koba, Yang Mulia. Terima. Tuan Duta, tolong padamkan tempat bakar dupa itu. Apakah aroma ini tidak sesuai keinginan anda? Dupa gaharu ini memang menenangkan. Anggap flam khas Nanjang, di meja kalian juga pas hilangkan haus. Keduanya tak beracun jika terpisah. Namun asap hasil bakar dupa cendana ini, kalau bercampur uap alkohol anggur flam di udara, sifat obatnya bertentangan. Efek obat bikin tangan kaki lemas. Jika aula tertutup rapat, setengah jam lagi,
Semua menteri peminum anggur plum hijau. Semua akan lemas. Kami sama sekali tidak punya niat jahat. Ini hanyalah kebetulan belaka. Kembali dan sampaikan pada kepala suku kalian. Negeri Chen kami bisa menawar segala racun. Juga obati semua racun. Kedamaian. Kalian pegang. Jika kalian ingin merebutnya dengan cara licik, kalian harus menggantinya dengan seluruh wilayah Nanjang.